Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Datuk Ilhan Marsha Samsura dengan NIM 6704213050. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 14 yaitu cara mempersiapkan diri dalam wawancara kerja. Baik, yang pertama yaitu ada riset tentang perusahaan. Sebagai orang yang akan melamar atau orang yang sedang melamar ke perusahaan, tentunya kita harus mencari tahu dan melakukan riset terlebih dahulu mengenai perusahaan yang akan kita masuki sebelum kita melakukan wawancara. Hal ini diperlukan agar agar diri kita tentunya dinilai dengan baik oleh HRD yang sedang mewawancari atau user yang sedang mewawancarai kita. Kemudian yang kedua, pelajari tentang pekerjaan. Pelajari tentang pekerjaan yang akan Anda ambil. Karena tentunya ketika Anda melamar ke sebuah pekerjaan atau job desk tertentu, Anda harus mengetahui apa yang harus Anda pelajari. Karena jika Anda tidak mengetahui hal itu, bagaimana kita dapat bekerja dengan optimal ketika kita diterima di job desk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu latihan pertanyaan umum. Hmm, pada pada latihan pertanyaan umum ini, hal ini sejenis seperti ketika Anda ditanyakan bagaimana di mana tempat tinggalnya, bagaimana diri Anda menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya dibutuhkan sebuah latihan agar tidak mengalami kebingungan atau inkonsisten ketika menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu siapkan pertanyaan. Ketika wawancara, sebenarnya tidak hanya pihak perusahaan yang akan bertanya kepada kita atau mewawancarai kita, namun kita juga berhak bertanya kepada mereka. Hal ini berkaitan seperti gaji, kemudian tunjangan, atau mungkin keterangan apakah gaji yang kita terima adalah gaji bersih atau belum dipotong pajak. Jadi hal-hal tersebut itu harus ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilakukannya kesepakatan, karena seringkali banyak orang tidak mempertanyakan hal itu, namun ketika bekerja mereka merasa menyesal karena merasa seperti ditipu atau dibohongi. Padahal kenyataannya memang mereka belum mempertanyakan lebih lanjut atau bertanya secara detail mengenai hal tersebut. Baik, kemudian yang kelima yaitu kenali keahlian diri Anda. Pada saat wawancara tentunya kita akan ditanyai mengenai kelebihan diri kita dan mungkin saja bakal juga ditanyakan mengenai kekurangan diri kita. Hal ini perlu diketahui karena jika kita tidak mengetahui keahlian kita sendiri, maka tentunya perusahaan akan bingung bagaimana menempatkan diri kita dan menyesuaikan lingkungan yang akan kita masuki di perusahaan tersebut. Karena perusahaan sendiri juga akan menyesuaikan hal tersebut. Terlebih terlebih lagi pihak HRD pastinya eh, ingin memberikan penyesuaian yang terbaik bagi karyawan-karyawan mereka agar para pekerja bekerja dengan nyaman. Kemudian yang keenam yaitu pelajari etika dan budaya kerja. Setiap perusahaan pastinya memiliki etika dan budaya yang berbeda-beda di lingkungan pekerjaannya. Maka eh, kita perlu menyesuaikan etika dan budaya kerja kita. Karena jika tidak, mungkin akan ada sedikit bentrok atau ketidaksesuaian diri kita dengan lingkungan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu praktek wawancara. Praktek wawancara tentunya perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan wawancara kepada pihak perusahaan yang kita lamar. Hal ini tentunya sudah kita ketahui alasannya mengapa, karena agar ketika wawancara kita tidak terbata-bata atau kebingungan akan apa yang akan ditanyakan dan diucapkan. Kemudian yang ke-8 yaitu persiapkan dokumen yang diperlukan. Hmm, Hal ini tentunya sudah menjadi sudah diketahui oleh semua orang, karena dokumen-dokumen tersebut pun biasanya juga sudah diinfokan oleh pihak perusahaan untuk disediakan, karena pastinya pihak perusahaan atau HRD akan melihat data-data diri kita melalui dokumen tersebut atau portofolio tersebut.
Kemudian yang kesembilan, bersikaplah percaya diri. Dengan bersikap percaya diri tentunya dapat dapat memberikan nilai plus tersendiri bagi diri kita, karena pihak perusahaan merasa bahwa kita adalah orang yang tepat untuk dipilih dan mengisi posisi yang kita lamar tersebut. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.